Kehidupan ini tidak pernah ada ujungnya untuk didiskusikan dan suatu yang sangat menarik untuk didiskusikan. Mengapa? Sebab kehidupan sendiri merupakan bagian dari keberadaan manusia serta tidak pernah tuntas untuk diselidiki. Kita coba masuk ke filsafat. Kita tahu ya dalam bidang ini. Dan bisa dikatakan, filsafat sejak awal telah bergulat dengan usaha untuk mengungkap kehidupan, namun hingga kini kehidupan tetap menyimpan banyak pertanyaan-pertanyaan. Seperti, bagaimana kehidupan itu mulai ada, kapan kehidupan itu mulai ada, kapan kehidupan itu berakhir seluruhnya, apakah kehidupan yang ada seperti sekarang ini akan berlangsung sampai selama-lamanya. Dan mengapa ada kehidupan? Apakah ada kehidupan lain selain di semesta kita? Mengapa kita manusia tahu bahwa kita hidup? Mengapa hidup amat berharga bagi sebagian orang, sementara yang lainnya tidak? Mengapa sebagian besar orang berjuang untuk hidup, sementara yang lain berusaha mengakhirinya? Kita semakin dibuat bingung dengan adanya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Meskipun sudah lama dikemukakan dan berusaha untuk dijawab, namun tetap menarik untuk diteliti. Dari sisi lain tentang kehidupan, filsafat sebagai ilmu yang mempelajari secara sistematis, metodis, dan koheren tentang seluruh kenyataan dari seginya yang paling mendalam. Disebut sistematis karena pengetahuan yang diperoleh merupakan suatu keseluruhan yang terpadu. Metodis karena menggunakan penalaran tertentu, yaitu penalaran yang logis. Koheren karena setiap bagian merupakan rangkaian yang paling bersesuaian. Objek kajiannya atau objek materialnya adalah seluruh kenyataan. Dengan segi pandangnya atau objek formalnya yang paling mendalam. Berdasarkan pemahaman ini, filsafat bertugas menyelidiki sebab-sebab terakhir dari kenyataan. Sekilas tentang filsafat, sebelum abad ke-6 sebelum Masehi, sering diungkapkan bahwa alam semesta dan kejadian di dalamnya terjadi berkat kuasa-kuasa gaib dan adikodrati. Kuasa para dewa-dewi. Dunia dan kejadian di dalamnya yang biasanya berdasarkan hal-hal gaib ini, mitos kerap ditemukan dalam sastra-sastra Yunani kuno. Seperti mitos penciptaan yang dibuat pada zaman Homeros. Pada awal abad ke-6 sebelum Masehi, merupakan zaman yang sering disebut sebagai awal lahirnya filsafat kuno. Sebab sejak saat itulah terjadi peralihan dari mitos ke logos. Pada masa itu muncullah para pemikir dari daerah pesisir Asia Kecil yakni Miletos, yang mencoba memahami dan menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos lagi, melainkan pada logos, yang berarti akal budi. Dengan logos inilah mereka mencari prinsip-prinsip rasional dan objektif ilmiah yang menjelaskan keteraturan dunia dan posisi manusia di dalamnya. Sejak saat itu mulailah babak baru dalam sejarah filsafat barat kuno dan semakin lebih jelas serta runtut perkembangan-perkembangan di dalam filsafat seperti yang ada sekarang. Tiga tokoh filsafat barat kuno sebagai guru murid tampil berturut-turut, Sokrates, Plato dan Aristoteles. Filsafat berasal dari akar kata philo dalam bahasa Yunani yang berarti mencintai dan sophia yang berarti kebaikan, keutamaan atau kebijaksanaan. Jadi filosofia berarti mencintai kebijaksanaan. Menurut Plato, 427–347 sebelum Masehi, filsafat Sophia adalah kebijaksanaan yang berbeda dari ilmu pengetahuan. Manusia bertugas mencari dan mencintai kebijaksanaan, yaitu seni bagaimana orang dapat memperkembangkan hidupnya secara lebih sempurna. Filsafat juga berarti suatu analisis bahasa. Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap filsafat tradisional, yang tidak mau menentang secara langsung argumen-argumen yang dikemukakan dalam filsafat tradisional, tetapi aliran ini memilih jalan baru yaitu kritik terhadap bahasa. Dari segi tugasnya, filsafat juga diartikan sebagai ilmu berusaha mencari titik-titik temu berbagai ilmu pengetahuan. Tugas filsafat di sini termasuk juga menyelidiki masalah-masalah yang muncul setelah pembahasan yang dilakukan oleh ilmu-ilmu lain. Misalnya kemampuan ilmu lain membuat kloning manusia. Filsafat akan menyelidiki apakah membuat kloning terhadap manusia itu bijaksana atau tidak, dengan alasannya masing-masing. Filsafat juga diartikan sebagai usaha untuk menyingkapkan asumsi-asumsi atau anggapan-anggapan di balik pertanyaan-pertanyaan tertentu. Lebih dari itu, filsafat dianggap mampu melihat implikasi-implikasi suatu pandangan, perbuatan atau peristiwa terutama dalam kaitannya dengan masalah-masalah kemanusiaan. Kehidupan sendiri belum ada,
namun perubahan alam berjalan terus, makin lama makin kompleks dan padatlah susunan kumpulan molekul-molekul, selanjutnya konsentrasi ini mencapai titik jenuhnya. Tujuan kehidupan manusia untuk merealisasikan diri menjadi semakin sempurna dan utuh. Dengan kata lain, kehidupan bagi manusia merupakan kesempatan baginya untuk semakin merealisasikan dirinya. Kesimpulan ini berangkat dari penyelidikan atas fakta bahwa manusia tidak pernah merasa hidupnya sudah sempurna. Sebaliknya, ia mengalami dirinya selalu ditarik ke atas ke arah kesempurnaan, kebijaksanaan, keutamaan, kebaikan terus-menerus. Dengan kata lain, manusia tidak pernah menerima dirinya sebagai sudah sempurna, sudah utuh sampai kehidupan itu sendiri dialaminya bertemu dengan kematian. Untuk menjalani proses menuju hakikat, kematian bagi manusia tidak diterima sebagai suatu yang wajar. Ketika seseorang menyadari kematian dirinya, atau orang yang dikasihinya, ia buru-buru mengusirnya dari kesadarannya, atau orang tidak mengusir dari kesadarannya tetapi membayangkannya dengan penuh ketakutan. Manusia menolak kematian, padahal kehidupan setiap orang dengan pasti maju secara perlahan menuju ke kematian. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa di dalam diri manusia ada benih kehidupan sesudah kematian. Kehancuran tubuh fisik oleh karena kematian, bukannya membuat kehidupan berakhir melainkan tetap berlanjut. Dalam hal ini, jiwalah yang berperan. Situasi ini sekaligus menunjukkan tentang jiwa yang rindu akan hakikatnya, yakni kehidupan setelah kematian. Dengan demikian, tujuan hidup yang kedua ini hendak menegaskan mengenai proses yang harus dilalui manusia dalam perjalanan menuju hakikatnya, yaitu kehidupan setelah kematian. Tidak ada apapun di dunia ini yang mampu untuk memenuhi hasrat manusia untuk mengalami kebahagiaan yang paripurna dan definitif. Setelah seseorang mengalami kebahagiaan itu seolah cepat memudar dan lenyap, sehingga menuntut pemenuhan lagi. Hal-hal di dunia ini sering menipu manusia, sebab tampaknya dapat memberikan kebahagiaan yang sempurna, kenyataannya tidak demikian. Menurutnya, pengalaman manusiawi yang mengajari bahwa tidak ada satu hal di dunia ini yang dapat memberikan kebahagiaan sempurna. Mengusahakan kebahagiaan sempurna di dunia ini ibarat menyelami sumur tanpa dasar, artinya merupakan usaha yang sia-sia. Berdasarkan hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kehidupan yang dirindukan oleh manusia adalah kehidupan bahagia yang paripurna. Kehidupan bahagia yang paripurna tersebut diawali di dunia ini dengan cara mencintai kebijaksanaan, keutamaan, kebaikan. Perilaku manusia mengalir dari tiga sumber utama, keinginan, emosi, dan pengetahuan. Seperti kata Plato tadi, seorang filsuf yang jiwanya didorong oleh rasa rindu akan yang baik ini. Salah satu contoh konkret dalam mencintai hidup yang bijaksana adalah dengan berusaha secara konsisten menjalani kehidupan berdasarkan pada proses kerelaan untuk melepaskan, memberi, dan menerima. Menjalani kehidupan sebagai proses melepaskan, berarti hidup dengan kesadaran bahwa kehidupan adalah proses pelepasan secara terus-menerus sampai pada akhirnya tiba pada suatu pelepasan yang radikal, yakni terlepasnya badan dan jiwa. Oleh karena itu, sebelum dipaksa oleh kematian untuk melepaskan hal-hal yang mengikat, adalah sangat bijaksana untuk melepaskannya secara sadar dengan sukarela. Orang yang sudah dewasa butuh melepaskan masa kecilnya. Jika orang sudah tua, maka ia butuh melepaskan masa mudanya. Setiap orang butuh melepaskan masa lalunya, apapun bentuknya. Setiap orang butuh melepaskan kekuasaannya, dalam berbagai bentuknya. Secara singkat, setiap orang butuh melepaskan diri dari kemelekatan terhadap kenikmatan, kekuasaan, kekayaan dan lain-lain yang menghalanginya untuk menjadi lebih lepas dan bebas. Menghidupi kehidupan dengan memberi berarti hidup dengan kesadaran untuk rela berbagi dengan yang lain. Setiap orang dapat memberi cinta kasihnya kepada orang lain, memberi perhatiannya, memberi kepada orang lain hak-hak mereka, memberi maaf dan pengampunan, memberi kegembiraan dan harapan. Memberi merupakan hakikat cinta, sementara menjalani kehidupan dengan menerima, berarti hidup dengan kesadaran untuk mau memikul tanggung jawab. Setiap orang bertanggung jawab terhadap diri dan hidupnya. Dalam kehidupan konkret, tentu saja dilihat dari sudut pandang filsafat. Kehidupan dan perjuangan kehidupan itu berlangsung di dalam suatu proses yang terus-menerus bekerja dan terus-menerus menjadi. Bahkan dari evolusi diketahui bahwa sebelum kehidupan ada di semesta ini, proses menjadi terus terjadi. Dari data yang ada diketahui bahwa perubahan dan pembentukan struktur tanah, bebatuan terus terjadi.
Bahkan bumi dialami terus-menerus memperbaharui dirinya dalam bentuk-bentuk tertentu seperti pergeseran lempengan bumi yang kemudian muncul dalam bentuk gejala alam seperti tsunami, gunung, munculnya benua baru dan hilangnya atau penurunan daratan. Proses yang terus-menerus menjadi inilah yang disebut perjuangan. Sebagai bagian dari keseluruhan ciptaan, kehidupan manusia juga berlangsung dalam perjuangan. Dalam awal terbentuknya, lahir, hidup sampai mati, kehidupan manusia diwarnai perjuangan. Dari sejak bayi manusia telah berjuang menggerakkan tangan dan kaki, membolak-balikkan badan, tengkurap, merangkak, duduk, berdiri, berjalan dan berlari. Sampai pada titik tersebut saja, tentu sudah tidak terhitung lagi berapa kali seorang anak manusia gagal dan mengalami kesakitan. Tetapi sebagai anak, pengalaman semacam itu tidak pernah membuatnya untuk berhenti mencoba. Bahkan dengan perjuangan itulah seorang anak manusia menjadi lebih hebat. Bila manusia mengalami kemajuan dan kesuksesan yang diperolehnya saat ini, baik secara individual maupun secara kelompok, hal itu karena perjuangan manusia sebelumnya. Dengan kata lain, kemajuan apapun yang telah dicapai oleh manusia hingga saat ini, bahkan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, semuanya merupakan hasil dari perjuangan yang terus-menerus. Jika manusia menyadari bahwa hampir tidak ada penemuan baru yang langsung sempurna, maka ia akan semakin sadar bahwa yang disebut penemuan baru itu muncul dari suatu usaha mencoba salah dan mencoba lagi. Dengan kata lain, penemuan itu ada karena adanya perjuangan yang tidak mengenal lelah untuk terus-menerus mencoba, baik orang per orang maupun sekelompok orang. Individu yang bertahan dalam menghadapi setiap tantangan dan kesulitan hidup adalah pribadi-pribadi pejuang atau pendaki, yang selalu terus-menerus berusaha untuk mendapatkan selalu yang terbaik dari kehidupan. Membaktikan diri mereka pada pertumbuhan dan belajar seumur hidup, tertantang untuk berkontribusi terhadap kehidupan ini. Tidak takut untuk menjelajahi segala kemungkinan dan potensi tanpa batas yang ada di antara manusia. Menyambut baik setiap perubahan tanpa pernah melepaskan tanggung jawab. Mereka terus berjuang, mencari dan menemukan pertumbuhan dan perbaikan seumur hidup. Jadi dapat kita asumsikan bahwa kehidupan yang dialami dari awal mulanya hingga sekarang, berkembang melalui suatu proses evolusi yang panjang. Kehidupan yang dialami manusia bertujuan untuk merealisasikan dirinya menjadi lebih sempurna dan utuh serta sebagai kesempatan untuk menjalani proses menuju tujuannya, yakni kehidupan bahagia yang paripurna sesudah kehidupan di dunia ini. Kehidupan bahagia yang paripurna tersebut dapat dicapai dengan menjalani kehidupan melalui proses melepaskan, memberi dan menerima, mulai di dunia ini dalam kehidupan sehari-hari. Kejahatan dalam kehidupan manusia lahir dari keterbatasan manusia sebagai ciptaan dan ciptaan Tuhan. Masalah takdir masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana sesungguhnya memposisikannya dalam kehidupan manusia. Perjuangan adalah bagian hakiki dari kehidupan manusia yang ada demi membantu manusia untuk mengalami kesempurnaan baik secara individual maupun sebagai kelompok. Dan 1. Sebaiknya manusia menerima dan menghargai hidup sebagai proses. 2. Proses kehidupan perlu secara sadar diarahkan ke tujuannya. 3. Sebaiknya masalah tentang takdir masih perlu untuk direfleksikan secara lebih mendalam lagi. 4. Menerima dan menghargai perjuangan sebagai bagian hakiki dari kehidupan manusia. Kehidupan dan aspek-aspek yang berkaitan dengan kehidupan dapat diulas secara filosofis yang selalu menarik untuk dibahas. Bahkan para pemikir telah mendiskusikannya kapan saja, menyelamatkan nyawa sejumlah pertanyaan tetap ada. Tujuan dari ini adalah untuk memberikan wawasan tentang kehidupan secara filosofis. Dapat disimpulkan bahwa 1. Kehidupan yang kita miliki saat ini berkembang dari proses evolusi. 2. Kehidupan dalam proses evolusi menuju suatu tujuan. 3. Ada kejahatan dalam kehidupan manusia yang lahir dari keterbatasan penciptaan manusia. 4. Masih masalah takdir yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. 5. Perjuangan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia.